Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asmika dengan NIM 1862050124 Prodi PG PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk tugas pengganti UAS mata kuliah metode perkembangan agama dan moral dengan dosen pengampu Bunda Dokteranda Hajah Rijawati MSI dengan tema perkembangan kesadaran beragama pada anak usia dini. Perkembangan kesadaran beragama pada anak usia dini merupakan perkembangan agama pada anak yang dimaksud di sini adalah anak pada fase pertama yaitu usia prasekolah dan fase kedua anak usia 6-12 tahun. Fase kehidupan pertama dalam fase kehidupan ini adalah dunia lahiriah dan dunia batiniah. Anak masih belum terpisahkan, artinya anak belum dapat memahami perbedaannya antara isi lahiriah dan isi batiniahnya. Masih merupakan kesatuan yang bulat. Oleh karena itu, penghayatan anak diekspresikan secara spontan dan jujur dalam setiap mimik, gerak, tingkah laku, dan bahasanya. Anak tidak bisa berbohong ataupun bertingkah laku pura-pura, dan ia menampilkan segenap kehidupan batiniahnya secara terbuka. Oleh karena itu, pribadi anak tampak polos, jelas pada tingkah laku lahiriahnya. Pengertian kesadaran keagamaan. Dalam hal ini kita meninjau istilah Zakiyah Derajat yang membahas tentang kesadaran agama. Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir atau terasa dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi. Dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau aktivitas agama, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Timbulnya rasa kesadaran pada anak. Kesadaran dan perkembangan jiwa beragama pada anak dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, the fairy tale stage atau tingkatan dongeng. Pada tahap ini, anak yang berumur 3-6 tahun, konsepnya mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantasti. Menurut Dr. Hani, yaitu konsep agama pada anak sangat sedikit dan tidak ada artinya sama sekali. Untuk mendongengkan anak menjadi hal yang wajar karena mengatasi daya tingkat intelektual anak dalam konsep agama. Yang kedua, the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Tahap ini dimulai sejak usia masuk sekolah. Ide-ide tentang Tuhan telah tercermin dalam konsep-konsep yang realistis dan biasanya muncul dari lembaga agama atau pengajaran orang dewasa. Melalui hal ini, anak tertarik untuk melakukan pekerjaan seperti halnya orang dewasa yang tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Yang ketiga, ada tahapan the individual stage atau tingkatan individu. Konsep individual ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep ketuhanan yang konvensional, B. Ada konsep ketuhanan yang lebih murni, C. Ada konsep Tuhan yang bersifat holistik. Faktor-faktor pembentuk jiwa keagamaan pada anak. Adapun faktor yang membentuk anak mulai mengenal dan mendalami agama tak terlepas dari faktor-faktor berikut, yaitu pertama ada faktor intern atau bawaan, di mana di masyarakat yang masih
primitif muncul kepercayaan terhadap roh-roh gaib yang dapat memberikan kebaikan atau bahkan malapetaka. Yang kedua, faktor lingkungan atau eksternal. Pertama, ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program yang sistematik yang melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Yang dimaksud lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama individu. Maka dapat disimpulkan dari berbagai referensi yang saya ambil, saya berkesimpulan bahwa perkembangan agama pada anak melalui proses atau tahapan pemahaman yang diawali dengan konsep Tuhan yang sangat sederhana dan kemudian akan berlanjut kepada pemahaman yang lebih mendalam. Tentu saja hal ini sejalan dengan pertumbuhan fisik dan kejiwaannya dalam proses awal di mana perkembangan agama pada anak mulai terjadi. Disinilah faktor yang sangat membentuk jiwa keagamaan pada anak, yaitu faktor dari internal dan eksternal seperti yang sudah diulas di depan. Daripada itu, saat perkembangan ini sangat dibutuhkan tindakan yang tepat dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.